Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan maunah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Dan juga masih dalam bab al-mubadarah ila khairat. Kita masih membahas tentang ayat yang disebutkan oleh mu'allif di dalam kitab ini tentang sifat orang-orang bertakwa. Qala syarih rahimahullah, waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah atau berbuat zalim terhadap diri mereka, maka mereka ingat kepada Allah, lalu mereka beristighfar, minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Qala syari walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan yang keji, yaitu mayustafhasu minadz-dzunub, yaitu dosa-dosa yang menjijikkan, yang dianggap keji, fahisyah, jorok, fahisyah, yang tidak baik. Wa hiya kaba'irudz dzunub, dan ia merupakan dosa-dosa besar, seperti zina, minum khamr, membunuh manusia, dan yang semisalnya. Maka segala sesuatu yang dianggap perbuatan keji, maka ini adalah masuk fahisyah, yang dianggap kotor, jelek, buruk, maka ini adalah fahisyah. Au dzalamu anfusahum, apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, perbuatan dosa, atau berbuat zalim kepada diri mereka, bima dunal fahisyah mina ma'asi sigar, yaitu maksiat-maksiat yang di bawah fahisyah, di maksiat-maksiat yang kecil. Zakarullah, maka mereka segera mengingat Allah. Ai zakaru azamatahu, mengingat keagungan Allah. Wa zakaru iqabahu, dan juga mengingat dahsyatnya hukuman Allah. Summa zakaru aidan rahmatahu, demikian juga mereka mengingat rahmat Allah. Wa qabula litaubah wa sawabah, demikian juga mengingat Allah akan menerima taubat hambanya yang mau bertaubat. Demikian juga mengingat besarnya pahala taubat itu yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Fahum yadkurunallaha min wajhaini, maka orang-orang bertakwa ini mengingat Allah dari dua sisi. Dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi yang pertama, min haitsul azama wal ukubah, mengingat Allah dari sisi keagungan Allah dan juga tentang hukuman dari Allah. Wa sultanul azim, kekuasaan Allah yang sangat agung, yang maha agung. Fa yujaluna wa yakhjaluna wa yastaghfirun, akhirnya mereka takut,
malu berbuat maksiat, dan akhirnya beristighfar kepada Allah. Wasani, sisi yang kedua, sisi pertama mengingat Allah di sisi keagungan Allah, hukuman Allah yang sangat dahsyat, demikian juga kekuasaan Allah yang maha agung. Akhirnya mereka takut kepada Allah, malu kepada Allah ketika melakukan maksiat dan beristighfar. Yang kedua adalah dari sisi rahmah dan juga diterimanya taubat. Mengingat Allah itu maha pencurah kasih sayang, Allah maha penerima taubat, maka ini menjadikan motivasi orang yang telah berbuat dosa untuk bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, zakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka beristighfar, minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa min afdhali ma yustaghfaru bi sayyidul istighfar, di antara istighfar yang paling utama, yang paling afdal adalah sayyidul istighfar. Biasa dibaca di waktu pagi dan petang. Sayyidul istighfar. Ada enggak hafal? Coba, apa sayyidul istighfar? Lafadznya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah yang biasa baca setiap pagi petang, doa pagi habis subuh, doa petang habis asar, ya. Ini hafal. Ini sayyidul istighfar ini. Sayyidul istighfar ini kalau kita perhatikan doanya itu di mana? Doanya di bagian akhir. Ini pernyataan Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Rabbku, zat anta menciptakan aku, memberikan rezeki kepadaku, memberikan hidayah kepadaku, dan seterusnya. Rububiyah Allah. Engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali engkau, ya Allah. Ini artinya khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Engkau telah menciptakan aku dan aku ini adalah hambamu. Ini. Dia mengakui rububiyah Allah. Dan dia mengaku sebagai hamba Allah. Dan aku akan berupaya untuk memenuhi janjiku kepadamu, mastata'tu, sejauh kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kejahatan apa yang aku lakukan. Abu laka bi nikmatika alayya, aku mengakui kenikmatan engkau yang kau berikan kepadaku. Mengakui semua kenikmatan. Dan semua kita mendapat kenikmatan. Kenikmatan apapun itu dari Allah. Ya bisa bernapas, bisa berjalan dengan sehat, dengan baik, itu kenikmatan. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, setelah mengakui kenikmatan Allah, kemudian abu'u bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ini doanya ini. Doanya itu saya istighfar di sini, faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Kalau Allah Ta'ala wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Yang tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Seandainya umat ini seluruhnya, dari yang pertama hingga yang terakhir, dari golongan jin dan juga malaikat, mereka semua berkumpul untuk memberikan ampunan kepadamu, untuk mengampuni sebuah dosa untukmu, satu dosa saja, niscaya mereka tidak akan bisa mengampuninya. Karena tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Azza wa Jalla.
Enggak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Walakinna nas'alullah al-maghfirah, tapi kita meminta kepada Allah ampunan untuk kita dan juga untuk li ikhwaninal ladina sabaquna bil iman, untuk kita dan juga untuk orang-orang saudara-saudara kita yang lebih dahulu beriman. Wa may yakuna biyadina an naghfira fala yaghfiru dzunuba illallah, maka tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian qala ta'ala walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah minta ampunan, beristighfar kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus berada di dalam apa yang mereka kerjakan dari maksiat-maksiat. Wahum ya'lamun, sementara mereka mengetahui. Ya, ini maksudnya apa? Lam yastamiru ala ma'asihim. Mereka tidak terus-menerus di dalam maksiat, sudah tahu maksiat, habis istighfar maksiat terus-menerus di dalam maksiatnya. Tidak. Mereka tidak terus-menerus di dalam kemaksiatannya dan kedolimannya. Berhenti dari maksiat dan kedolimannya. Ini sebab orang-orang bertakwa ini. Oh, ternyata enggak boleh ya. Oh, ternyata ini dosa. Ternyata ini maksiat. Stop. Setelah tahu. Lah dulu saya enggak tahu, ya sudah. Enggak tahu, beristighfar, minta ampunan, habis itu stop. Tidak terus-menerus di dalam maksiatnya dan kedolimannya. Sementara mereka mengetahui bahwasanya hal itu adalah kemaksiatan dan kedoliman. Maka di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya terus-menerus di dalam maksiat dan dosa, padahal dia tahu itu ada maksiat dan dosa, maka urusannya ada sangat besar. Ini menjadi perkara yang sangat besar. Sampai dalam masalah dosa-dosa kecil, orang tahu ini dosa, maupun dosa kecil, dia tahu. Setelah tahu dia tetap terus melakukan itu, maka ini masalahnya akan menjadi besar. Oleh karena itu banyak dari para ulama berpendapat bahwasanya manusia itu idza asarra ala saghirah, apabila orang itu terus menerus di atas dalam melakukan dosa-dosa kecil, sorot kabirah, maka itu pun akan menjadi dosa besar. Tidak ada dosa besar ketika dosa kecil dilakukan dengan terus menerus. Maka walaupun dosa kecil sudah stop. Kalau sudah tahu itu dosa, stop. Wa min dzalika ma yaf'aluhu jahalatun nasi al-yauma. Saya menyebutkan dan termasuk hal itu adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil dari kalangan manusia ini pada hari ini, yaitu min halqil lihyah, yaitu mencukur habis jenggotnya. Anda dapati mereka mencukur habis jenggotnya dan terus menerus akan melakukan hal itu. Wala yarawna ila zinatan wa jamalan, dan dia tidaklah melihatnya kecuali itu untuk berhias, wa jamalan, dan untuk keindahan. Padahal hakikatu anna syainun, padahal hakikatnya itu adalah suatu kejelekan. Wa nakubhun, itu adalah qabih, keburukan. Li'anna kulla syai'in yantaju anil ma'siyah wala khaira fihi. Penting ini. Karena segala sesuatu yang tumbuh dari perbuatan maksiat, maka tidak ada kebaikan padanya. Segala sesuatu yang muncul dari maksiat, perbuatan dosa, maksiat kepada Allah, maka tidak ada kebaikan padanya. Bal huwa qubhun,
namun itu adalah keburukan, kejelekan. Ya, kuncinya ini. Oh, ini baik, ini padahal ini maksiat, dosa. Tidak ada kebaikan dan perbuatan dosa. Nah, ini. Wa haula'il ladina yusirruna ala hadil ma'siyah wa in kana shaghirah akhtau. Mereka orang-orang yang terus-menerus di dalam maksiat ini, walaupun maksiat itu adalah kecil, maka mereka telah salah. Karena di anabil israr, karena dengan terus-menerusnya dia di dalam dosa-dosa kecil tersebut, maka ia akan bisa menjadi dosa besar. Wal iyadu billah. Kita berlindung pada Allah dari itu. Karena manusia itu terkadang tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Sudah ya sudah. Ini. Jadi kalau diingatkan terus tetap aja, enggak peduli dengan apa yang dia lakukan. Tajiduhu kulla yaumin kullama arada ay yakhruja ila suq au ila amalihi yadhabu wa yanduru bil mir'ah. Anda dapati ia setiap hari, setiap kali ia ingin keluar menuju pasar atau menuju kerjanya, ia pergi dan wayang dulu fil mir'ah, melihat pada cermin. Apabila dia mendapati ada satu rambut sya'ron wahidah qad barazat, ya bisa kelihatan tampak, tajidu yusari'u ila khalqihi au izalatihi. Misalkan, kok masih tersisa satu rambut ini, harusnya bersih nih, maka dia segera untuk mencukurnya dan menghilangkannya. Nas'alullah al-afiyah, kita minta pada Allah yakni al-afiyah, keselamatan dunia dan akhiratnya. Dan ini tidak diragukan lagi bahwa itu ada tindakan maksiat. Maksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fa innal insan la yukhsha alaihi min hadha dzambi ay yatadarraja bihi syaitan ila dzunub akbar wa a'dham. Nah. Dan sesungguhnya manusia itu dikhawatirkan baginya itu apa? Yaitu jatuh dari semacam ini, dosa semacam ini. Dari dosa semacam ini dikhawatirkan setan akan menjadikannya apa? Dia naik menuju dosa-dosa yang lebih besar dan lebih agung. Kemudian qala Allah Ta'ala, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah balasan mereka adalah ampunan. Ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itu sebaik-baik ganjaran pahala bagi orang-orang yang beramal. Allahumma ja'alna min haula'il 'amilin waj'al jazaa'ana dzalika ya rabbal alamin. Amin. Ini pembahasan tentang ayat-ayat. Sekarang masuk ke dalam hadisnya. Fal awal, hadis yang pertama dari bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali fitanan kakita'il laili al-mudrim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran
yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Syarah di sini qala muallif Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam apa yang beliau riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, badiru bil amal, bersegera kalian untuk beramal. Maksudnya badir ini segeralah. Bersegera untuk melakukan amal-amal sholihah. Dan juga bersegera melakukan amal-amal sholih. Dan amal sholih ini amalnya dibangun di atas dua perkara supaya menjadi amal menjadi soleh. Yang pertama apa? Al-ikhlasu lillah. Amalan itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza wa tahqiqu sa'adati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka inilah di antara bukti perwujudan pengamalan syahadat itu an la ilaha illallah. Yang kedua yaitu syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat yang pertama menuntut ikhlas dan beramal. Syahadat kedua mutaba'ah. Maka fal amalul ladzi laisa bi khalis, amalan yang dilakukan tidak karena Allah, laisa bi khalis, tidak ikhlas, laisa bi sholih, maka amalan itu tidak soleh. Amalan yang dilakukan tidak ikhlas, maka amalan itu tidak soleh. Lau qamal insanu yusolli, seandainya orang itu berdiri sholat, akan tetapi dia sholat untuk riya, ingin dilihat orang, bagus-baguskan dilihat orang. Fa inna amalahu la yuqbal, maka sesungguhnya amalnya tidak diterima. Hatta lau ata bisuruti sholah, walaupun dia telah melakukan syarat-syarat yang dia bahasanya sholat. Baik, kemudian disebutkan tadi ketika orang sholat itu sebetulnya kan ya amal soleh sholat ini ya kan. Tapi kapan ketika sholatnya ikhlas karena Allah sesuai dengan jadi apa tuntunan Nabi. Ketika orang itu riya, beramal ingin dipuji orang, sholat ingin dilihat orang, maka amalnya bisa la yuqbal. Sampai dia hatta walaupun dia melakukan syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, ketumaninahnya, wa aslahaha islahan daman fid dhahir, lakinnaha la tuqbalu minhu, akan tetapi bisa juga sholatnya tidak diterima karena khalatuhas syirku, karena tercampili oleh kesyirikan. Karena dinodai dengan adanya apa? Kesyirikan. Maka orang yang menyekutukan Allah dengan selain Allah, Allah enggak akan menerima amalnya. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ana aghna syurakai an syirki.
Ana agna syuraka anisik, aku paling tidak butuh kepada sekutu. Sangat tidak butuh pada sekutu. Yakni idan akhadun syarakani, ya tidak ada seorang pun yang ikut andil denganku. Fa ana ghaniyun an syirki, aku tidak butuh dia disekutu dengannya. Man amila amalan asroka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa bahkan amalan yang di situ dia melakukan kesyirikan di situ. Ya, jadi bagaimana dari sesuatu tadi Allah Ta'ala berfirman tadi, ana gena surokai anisirk, aku paling gak butuh sekutu. Ini apabila ada seorang menyekutukanku, gitu kan. Fa ana ghaniyun an syirki, kata Allah, aku tidak butuh sekutunya. Man amila amalan asroka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang di situ dia menyekutukan, menyamakan atau mengetukan selain aku denganku, maka aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya. Demikian juga misalkan seandainya manusia ini memurnikan ibadah bi amalihi, amal ibadahnya dia ikhlas, akan tapi dia melakukan ini bid'ah, sesuatu yang disyaratkan oleh Rasul, bid'atin ma syara'aha Rasul alaihi salatu wassalam. Ia melakukan suatu bid'ah yang tidak disyaratkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka fa inna amalahu la yuqbal, sebenarnya amalnya tidak diterima. Hatta law kana mukhlishon, sampai walaupun dia itu ikhlas. Sampai dia itu waktu saya menangis karena khusyuk. Fa innahu la yanfa'u dzalik. Bahkan itu tidak berikan manfaat sedikit pun kepadanya. Karena bid'ah yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bi anna dhalalah. Faqala fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sebenarnya setiap perkara baru itu bid'ah dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Semaqala, bersegera kalian untuk beramal, gitu kan tadi kan. Kemudian dia bersabda fitanan kaki to'ilaili al-mudlim. Beliau mengabarkan bahwasanya nanti satu jadu akan dijumpai. Yang kita itu fitnah. Fitnah seperti kaki to'ilail, sebagian malam yang gelap gulita. Kita berlindung kepada Allah. Ya, ini bahwasanya dia ada gelap gulita, menjadikan orang ya gelap, tidak ada cahaya. La yurafiyan nur, tidak terlihat sama sekali cahaya di situ. Wa iyadzubillah, kita berlindung pada Allah dari kondisi semacam itu. Wala yadri insanu aina yadhhab, sehingga manusia pun enggak ngerti kemana dia harus pergi. Yakunu khairon, manusia ketika itu menjadi linglung, bingung. Ini jadi kondisi manusia ketika nanti sudah banyak fitnah di akhir zaman, semacam digambarkan kayak kondisi gelap gulita. Asallahu ayyu'idana minal fitan.
Mu'allim menyebutkan sehari ini aku minta pada Allah agar Allah berkenan melindungi kita semuanya dari fitnah. Dan fitnah ada yang berupa syubhat. Wa minha ma yakun min syahwat. Di antara fitnah juga ada yang dari syahwat. Ada syubhat, ada syahwat. Dan fitnah-fitnah syubhat, semua fitnah itu semua fitnah yang dibangun di atas kejahilan. Wa min dzalik, di antara itu ada ma khasala min ahli bid'ah. Apa yang terjadi di kalangan ahli bid'ah, alladzina ibtada'u fi aqaidihim ma laysa min syariatillah, yang mereka membuat-buat dalam akidah mereka sesuatu dari syariat, sesuatu yang bukan dari syariat Allah. Atau orang-orang yang melakukan bid'ah ini, orang-orang yang membuat bid'ah dalam ucapan dan perbuatan mereka, yang semua itu bukan termasuk syariat Allah. Fa innal insana qad yuftan, sehingga manusia itu terkadang terfitnah, kena cobaan, ujian. Wal iyad billah, fayudillu atau fayadillu anil haqi bisababi syubhat. Maka kadang ada orang tersesat dari kebenaran karena sebab adanya syubhat-syubhat. Demikian juga mayasulu fil muamalat, apa yang terjadi dalam muamalah, ya, dari perkara-perkara yang masih mustabihat, masih belum mustabihat, masih enggak jelas hukumnya, dan ia menjadi jelas fi qalbil mungkin, di dalam hati orang yang yakin. Dan mustabihat, suatu perkara yang belum jelas, di dalam hati orang yang sesat, wal iyad billah. Anda jabati dia, sekarang bermuamalah dengan muamalah yang jelas itu ada haram. Akan tapi karena apa yang ada dalam hatinya, luka bisikan-bisikan beberapa kotor-kotoran dosa, kita minta pada al-afiyah, yaitu yastabihu alaihi al-amr. Akhirnya perkaranya enggak jelas baginya. Maka setan akan menampakkan indah amal-amalnya yang tidak baik, dan pelakunya sendiri mengira itu adalah baik. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin amala." Katakanlah, apakah kalian mau kami beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Yani alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang yaitu dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, usaha mereka dalam kehidupan dunia ini nyimpang sesat. Wa hum yahsabuna, dan sementara mereka mengira bahwasanya mereka ini telah berbuat baik sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang paling merugi. Sudah tahu ini dosa, sudah tahu ini maksiat, ya udah, jangan pura-pura enggak tahu kemudian dikerjain. Nah, tapi justru ini apa, diluruskan dulu, macam itu. Jangan sampai orang itu ini semacam ini, orang merasa amalnya baik padahal tidak, gitu loh. Kenapa baik? Baik menurut dia ada baik, gitu. Tapi kenyataannya itu kan jauh, ternyata bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita misalkan. Maka ya ini paling merugikan. Orang dianggapannya sudah banyak pahalanya, ternyata kok enggak ada sama sekali.
Ini. Wa takunu fitanu aidan min syahwat. Ya, fitnah itu bisa jadi dari subhat. Subhat itu tadi tidak tahu, orang yang tidak tahu akan tahu, namanya subhat. Obatnya ya berilmu, belajar ilmu. Yang di sini adalah syahwat, yaitu bahwa saya manusia itu ya'rifu anna hadza haram. Manusia kadang tahu ini haram, tahu ini tidak boleh, akan tetapi karena hatinya, jiwanya ini mengajak dia maka fala yubali, maka dia tidak peduli. Bahkan ia melakukan yang haram. Wa ya'lamu anna hadza wajib, karena dia mengetahui ini ada kewajiban, ini wajib untuk dilakukan, akan tapi nafsunya mengajak dia untuk bermalas-malasan melakukan kewajibannya, sholat contohnya, sehingga akhirnya dia tinggalkan jadi kewajiban ini. Maka hadhi fitnatu syahwah, maka ini ada fitnah syahwat, yakni fitnatu iradah, fitnah kemauan, keinginan. Wa bidzalika aidan bal min adzami ma yakunu fitnatu syahwati zina awil liwat wal iyad billah. Dan di antara yang fitnah syahwat adalah fitnah keinginan. Contohnya yang ini termasuk, bahkan termasuk ya min a'dhawi ma yakun, fitnah yang paling besar, yaitu fitnah syahwat, contohnya zina atau liwat di homo. Wal iyad billah. Nabi kita alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan setelahku sebuah fitnah, ujian, fitnah yang lebih bahaya daripada laki-laki melebihi wanita, melebihi fitnahnya apa? Wanita. Wa qala ittaqun nisa, Nabi juga bersabda, takutlah kalian terhadap wanita, maksudnya apa? Jaga diri kalian terhadap wanita. Fa inna awala fitnatin Bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya awal pertama kali fitnah dari kalangan Bani Israil adalah di dalam terkait dengan urusan ini apa? An-nisa. Dan zaman sekarang ada orang-orang yang menyeru ke dalam ini, hal ini, wa iyadu billah, dengan uslub kayak bahasa yang ya ini yang menarik gitu, semacam itu. Padahal itu adalah berantara menuju apa yang mereka inginkan. Yaitu apa? Berupaya untuk bagaimana melepas hijabnya wanita, bagaimana supaya wanita keluar dari rumahnya untuk ikut andil bersama laki di dalam pekerjaannya. Dan dari situ nanti akan tampak bisa saja terjadi apa? Asar wal bala, kejelekan dan juga bala musibah. Ya, termasuk ini apa? Fitnah
Bani Israel, ini yaitu terkait dengan wanita. Dan ia merupakan fitnah yang paling besar. Nah di sini dia sebutkan banyak. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, yang penting bahwasanya Rasul al-muhimu anna Rasul alaihi salatu wassalam hadarona. Yang penting di hadis ini Nabi SAW mengingatkan kita dari fitnah-fitnah yang fitnah-fitnah itu kayak qita'il lail, yaitu waktu malam yang gelap gulita. Yusbihul insanu mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari manusia dalam keadaan mukmin, sore hari kafir. Karena besarnya fitnah. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Dalam satu hari ia bisa murtad. Ada orang yang murtad dengan Islam, keluar dari agama. Sore hari mukmin, pagi hari kafir. Kita minta pada Allah al-afiyah. Limada? Kenapa begitu? Yabi'udinahu bi'arodi minadunya. Mereka menjual agamanya hanya karena dengan secuil dunia. Dan jangan Anda mengira atau menduga bahwasanya arad minadunya wal mal. Jadi sesuatu dari dunia itu adalah harta. Segala kullu mata'in dunia, setiap kesenangan dunia itu ada aradun. Baik itu berupa harta, jabatan, kemudian kepemimpinan, wanita dan yang lainnya. Semua itu masuk di dalam kesenangan dunia. Maka itu masuk dalam arad. Kata-kata ada masalah aradun. Kama qala ta'ala tabtaguna aradul hayati dunya fa indallahi maghanimu katsira. Kalian mengharapkan secuil dari dunia, kehidupan dunia, padahal di sisi Allah itu ada ghanimah yang sangat banyak. Maka semua apa yang ada di dunia ini adalah masuk di dalam aradun. Tapi di sini intinya ini memerintahkan kita, ini belum selesai di sini, yaitu agar kita itu bersegera melakukan amal-amal soleh. Jangan menunggu-nunggu. Jangan kau pagi entar lagi, sampai sore, besok pagi aja. Terus gitu. Taswif, saya akan begini. Ini adalah bisikan setan. Tapi segera, mumpung masih ada kesempatan dan keinginan, segera lakukan amal-amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk bisa segera melakukan amal-amal kebaikan. Dimudahkan untuk melakukan amal-amal ketaatan, sejauh kemampuan kita. Nama adzan dulu aja, adzan. Nanti ternyata ada sedikit ada doa di akhir dalam bab ini, dalam hadis ini. Nanti kita akan sebutkan adzan dulu nanti. Sedikit kita akan lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan sedikit. Tinggal beberapa baris ya. Beliau sebutkan wa fahaulai ladina yusbihuna mu'minin wa yumsuna kufaron ayumsuna mu'minin wa yusbihuna kufaron kulluhum yabi'una dinahum bi'aradin minat dunya. Orang-orang yang di waktu pagi dalam keadaan mukmin sementara sorenya menjadi kafir, atau di waktu sore dia beriman paginya kafir, semua itu mereka itu menjual agamanya bi'aradin minat dunia, dengan secuil dari dunia, dengan kepentingan urusan-urusan dunia atau bagian dari dunia, dengan dunia ini.
Maka kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah melindungi kita dan Anda sekalian dari fitnah-fitnah. Maka istaidu daiman ya ikhwani, disebutkan yaitu berlindunglah, mintalah perlindungan selalu kepada Allah, wahai saudaraku, dari fitnah ini. Maka alangkah agungnya apa yang diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, haitsu qala, di mana beliau bersabda, idza tasyahada ahadukum yani tasyahud al-akhir fa yasta'id billahi min arba. Apabila salah satu di antara kalian bertasahud, yani tasahud akhir, maka hendaklah dia berlindung dari 4 hal. Maka ini ada yang mengatakan ini wajib. Ya, kalau bisa jangan ditinggalkan. Pas sholat di tahiyat akhir, ini tasahud akhir, ketika sebelum salam jangan ditinggalkan membaca doa ini, yaitu berlindung dari 4 hal. Habis innaka hamidum majid, baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Insyaallah ini hafal semuanya, jangan ditinggalkan ini, jangan ditinggalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam, azab neraka, dan azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah masihid dajjal. Nas'alullah ayyusabitana wa iyyakum bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengokohkan kita dan Anda sekalian bil qawli sabit, dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia ini dan juga di akhiratnya. Amin. Naktabi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.